Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendefinisian integral. Pada materi ini kita akan bagi menjadi 4 video. Yang pertama akan disampaikan oleh saya, Salma Damayanti. Yang kedua akan disampaikan oleh Eka Kevin Al-Ghifari. Yang ketiga akan disampaikan oleh Supratiwi Dewiana. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ayu Firdasari. Nah, keempat video tersebut memiliki tema yang berbeda-beda, tetapi masih dalam satu bahasan, yaitu pendefinisian integral. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi yang pertama. Nah, pada video yang pertama ini kita akan membahas tentang pendekatan Cauchy. Nah, pertama-tama interval A, B dapat dipecah berdasarkan titik-titik partisi. A sama dengan X0 yang kurang dari X1, kurang dari X2, sampai Xn sama dengan B. Nah, sehingga terbentuk subinterval X0, X1, X1, X2, sampai X dikurangi 1, Xn. Nah, himpunan titik-titik Pi sama dengan X0, X1, X2, sampai Xn ini disebut partisi pada interval A, B. Nah, jadi partisi haruslah himpunan terurut. Nah, norma dari partisi Pi tadi itu didefinisikan sebagai maksimal dari XK dikurangi X, K dikurangi 1. Di mana K sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Seperti itu. Ya, selanjutnya akan dibentuk jumlahan sebagai berikut. S, Pi, F didefinisikan sebagai sigma dari K sama dengan 1 sampai N. F, K, XK dikurangin XK dikurangi 1. Nah, dengan KK, elemen dari interval XK dikurangi 1, XK. Nah, ini disebut label dari subinterval IK yang sama dengan XK dikurangi 1, XK. Ya. Nah, ekspresi dari definisi di atas disebut dengan jumlahan Riemann. Nah, jumlahan Riemann ini sesungguhnya fungsi dari label KK. Artinya, jika setiap label berganti, maka jumlahan Riemann juga berubah. Nah, interpretasi beberapa jumlahan Riemann sebagai berikut. Nah, ini di bawah ini tuh ada 3 interpretasi jumlahan Riemann. Nah, ketika K-nya berubah, maka jumlahan Riemann juga berubah. Itu ya, ini K-nya kan tempatnya beda-beda. Gitu, maka nilai jumlahan Riemann juga berubah gitu. Oke, ya. Pendefinisian integral tertentu yang didasarkan pada jumlahan Riemann ini tanpa menggunakan konsep diferensial sama sekali. Nah, Cauchy mendefinisikan integral untuk fungsi yang kontinu. Nah, bila f kontinu, maka limit jumlahan Riemann itu ada. Apapun label XI yang akan dipilih dalam IK. Jadi, apapun label KK-nya ini yang akan dipilih itu akan ada limit jumlahan Riemann-nya jika F kontinu. Nah, selanjutnya limit jumlahan Riemann ini diambil sebagai nilai integral tertentu. Gitu.
kita masuk ke teorema. Nah, misalkan f fungsi kontinu pada interval a, b, maka selalu terdapat bilangan i, sehingga setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Dan setiap partisi a sama dengan x0 sampai xn sama dengan b dengan norma partisi kurang dari delta berlaku norma sigma k dari 1 sampai n f k xk dikurangi xk dikurangi 1 dikurangi i yang kurang dari epsilon. Nah, dengan tabel Kk elemen dari interval xk dikurangi 1, xk yang dipilih sembarang, jadi terserah milih Kk-nya ya. Nah, selanjutnya bilangan i pada teorema ini didefinisikan sebagai nilai integral tertentu, yaitu integral a sampai b fx dx sama dengan i, seperti itu. Ya, kita masuk ke definisi. Nah, berdasarkan teorema di atas atau teorema dari slide sebelumnya, integral fungsi kontinu didefinisikan sebagai limit jumlahan Riemann sebagai berikut. Nah ya, integral dari a sampai b fx dx didefinisikan sebagai limit norma partisi n menuju 0 sigma k sama dengan 1 sampai n f k xk dikurangin xk dikurangi 1. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama ya. Diingat karena nanti ketika kita membahas soal persamaan ini akan disebut-sebut gitu. Nah, limit ini diambil untuk norma partisi menuju 0. Nah, inilah pendefinisian integral metode Cauchy. Nah, bila norma partisi n menuju 0, maka n menuju tak hingga. Sebaliknya, jika n menuju tak hingga, belum tentu norma partisi menuju 0. Nah, hal ini dapat terjadi ketika penambahan titik-titik partisi hanya dilakukan pada beberapa subinterval saja. Nah, dalam kasus partisi seragam, yaitu yang semua subinterval memiliki panjang yang sama, maka syarat ini ekuivalen, yaitu n menuju tak hingga jika dan hanya jika norma partisi menuju 0, seperti itu. Oke, kita misalkan ya. Misalkan Pn sama dengan x0, x1 sampai xn adalah partisi seragam pada interval a, b, yaitu norma ik sama dengan xk dikurangi xk dikurangi 1 sama dengan b dikurangi a per n, didefinisikan sebagai h. Oke? Nah, maka diperoleh titik partisi xk adalah a ditambah kh, di mana k sama dengan 0, 1, 2 sampai n. Dengan mengambil kk sebagai tepi kanan subinterval dari xk dikurangi 1, xk, yaitu kk didefinisikan sebagai xk sama dengan a ditambah kh sama dengan a ditambah, hanya diubah dari yang ini nih, yang ini ya, terus pindah ke sini, b dikurangi a per n, seperti itu. Nah,
Maka berdasarkan persamaan 1 diperoleh integral dari A sampai B fx dx didefinisikan sebagai limit norma xn menuju 0 sigma dari K sama dengan 1 sampai N f k xk dikurangin xk dikurangi 1 sama dengan limit, ini diganti N ya, N menuju tak hingga B dikurangi A per N sigma dari K1 sampai N F A ditambah K per N kurung B dikurangi A. Gitu. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama tadi dan persamaan dua ini harus diingat. Kenapa? Karena akan membantu kita dalam menyelesaikan soal. Nah, formula ini berbeda jika apa? Jika diambil label Kika yang berbeda. Misalnya, Kika sebagai sisi kiri subintervalnya. Namun, hasil limitnya akan tetap sama. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu, nyatakan limit berikut ke dalam bentuk integral. Ya, limit N menuju tak hingga 1 per sigma K dari 1 sampai N F K per N gitu ya. Nah, penyelesaiannya sekarang kita bandingkan bentuk soal dengan persamaan yang kedua di slide sebelumnya. Nah, persamaan kedua yaitu integral dari A sampai B fx dx sama dengan limit N menuju tak hingga B dikurangi A per N sigma K sama dengan 1 sampai N F A ditambah K per N dikali B dikurangi A. Nah, sekarang berarti kita harus mencari A dan B terlebih dahulu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat ini. Ini 1 per N. Nah, samakan dengan bentuk ini. B dikurangi A per N. Berarti di sini kita mendapatkan persamaan yang pertama, yaitu B dikurangi A sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari persamaan yang kedua. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari sini. K per N. Nah, dengan ini. A ditambah K per N dikali B dikurangi A. Seperti itu ya. Nah, berarti persamaan yang kedua yaitu A ditambah K per N dikali B dikurangi A sama dengan K per N yang ini. Gitu ya. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita akan substitusi persamaan pertama ke persamaan yang kedua sehingga diperoleh A ditambah K per N dikali 1. Kenapa 1? Karena B dikurangi A 1 gitu ya. Sama dengan K per N, maka diperoleh A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Nah, jadi limit N menuju tak hingga 1 per N sigma dari K sama dengan 1 sampai N F K per N sama dengan integral dari 0 sampai 1 fx dx gitu. Nah, itu cara mengubah bentuk limit ke bentuk integral. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua gitu ya. Nyatakan limit berikut dalam bentuk integral. Nah, di sini ada limit N menuju tak hingga E pangkat 1 per N ditambah E pangkat 2 per N sampai E pangkat N dikurangi 1 per N ditambah E pangkat N per N per N. Nah, penyelesaiannya adalah, pertama-tama nih, kita harus ubah bentuk soal ini ke dalam apa? Ke dalam notasi sigma. Limit dengan notasi sigma gitu ya. Nah,
hasil akhirnya akan seperti ini. Akan menjadi limit N menuju tak hingga 1 per N sigma K sama dengan 1 sampai N E pangkat K per N. Kenapa di sini 1 per N? Nah, asal mulanya dari sini. Gitu. Oke. Nah, ini dikeluarkan ya. Nah, selanjutnya kenapa ini pembilangnya K? Karena di sini yang berjalan adalah pembilangnya. Gitu. Paham? Lanjut. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya, bentuk ini dapat ditulis dalam bentuk integral 0 sampai 1 E pangkat X dx. Nah, karena Fk per N sama dengan E pangkat K per N. Oleh karena itu, F yang bersesuaian adalah Fx sama dengan E pangkat X. Ya. Selanjutnya, diselesaikan dengan kalkulus. Gitu ya. Kita mulai dari integral ini. Kita sudah mendapatkan integral ini ya. Kita selesaikan. Integral 0 sampai 1 E pangkat X dx sama dengan E pangkat X 1 0 sama dengan E pangkat 1 ya, disubstitusi ya, dikurangi E pangkat 0. Jadi sama dengan E dikurangi 1. Seperti itu. Oke. Ya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contohnya yaitu nyatakan limit berikut dalam bentuk integral. Oke. Nah, kita punya limit N menuju tak hingga N 1 per N ditambah 1 dikuadratkan ditambah 1 per N ditambah 2 dikuadratkan sampai 1 per N ditambah N dikuadratkan. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus mengubah bentuk soal ini menjadi bentuk soal limit dengan notasi sigma, gitu ya. Nah, di sini kita punya limit N menuju tak hingga N sigma dari K sama dengan 1 sampai N 1 per N ditambah K dikuadratkan. Nah, kita akan mengubah di sini sampai bentuk limitnya itu bisa kita selesaikan gitu, mudah untuk diselesaikan. Nah, kita lanjut ya ke bentuk yang ini. Nah, di sini kita ubah N menjadi 1 per N. Nah, hasilnya yaitu limit N menuju tak hingga 1 per N sigma dari K sama dengan 1 sampai N per N ditambah K dikuadratkan, gitu ya. Kita ubah lagi menjadi limit N menuju tak hingga 1 per N sigma K sama dengan 1 sampai N 1 per 1 ditambah K per N dikuadratkan. Nah, kenapa ini 1 dan ini N? Nah, cara mengubahnya yaitu dibagi apa? Dibagi N, gitu ya. Dibagi N baik di pembilang maupun penyebut, gitu. Nah, kita ubah lagi untuk yang terakhir kalinya menjadi limit N menuju tak hingga 1 per N sigma K sama dengan 1 sampai N 1 per 1 ditambah K per N dikuadratkan, gitu ya. Nah, dengan membandingkan bentuk ini dengan bentuk persamaan yang kedua, maka diperoleh Fx sama dengan 1 per 1 ditambah X dikuadratkan. Nah, di mana A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, gitu. Oke, maka diperoleh limit N menuju tak hingga N 1 per N ditambah 1 dikuadratkan ditambah 1 per N ditambah 2 dikuadratkan sampai 1 per N ditambah N dikuadratkan sama dengan integral
ini ya, integral dari 0 sampai 1, 1 per 1 ditambah X dikuadratkan dx. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan solusi dari integral ini. Oke? Ya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan integral yang sudah kita dapatkan tadi dengan menggunakan kalkulus biasa. Nah, tadi kita mendapatkan integral dari 0 sampai 1, 1 per 1 ditambah X dikuadratkan dx. Nah, kita ubah ya menjadi integral dari 0 sampai 1, 1 ditambah X dipangkatkan negatif 2. D, 1 ditambah X, gitu ya. Nah, kita ubah lagi menjadi 1 per negatif 1 dikali 1 ditambah X pangkat negatif 1. Di sini 1, di sini 0. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan 1 dan 0 ini, gitu ya. Nah, hasilnya sama dengan, di sini karena 1 per negatif 1, berarti di sini negatif ya. Nah, sekarang kita substitusi. 1 ditambah X. X yang pertama itu 1, berarti hasilnya 2. 2 pangkat negatif 1, gitu ya. Nah, yang kedua, 1 ditambah 0, kita substitusi 0, berarti hasilnya 1. 1 dipangkatkan negatif 1. Oke, 2 pangkat negatif 1 dikurangi 1 pangkat negatif 1, hasilnya 1 per 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari limit n menuju tak hingga n 1 per n ditambah 1 dikuadratkan ditambah 1 per n ditambah 2 dikuadratkan sampai 1 per n ditambah n dikuadratkan sama dengan 1 per 2. Gitu. Oke? Oke, kita masuk contoh yang terakhir. Ya. Contoh yang terakhir yaitu hitunglah integral dari A sampai B X pangkat P dx, di mana P tidak boleh sama dengan negatif 1 dengan memecah interval A, B dalam subinterval A, aki, aki kuadrat sampai aki pangkat n dikurangi 1, aki pangkat n. Dengan aki pangkat n didefinisikan sebagai B, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Nah, perhatikan bahwa Pn yaitu A, aki kuadrat sampai aki pangkat n dikurangi 1, aki pangkat n sama dengan B, bukan ya guys, bukan partisi seragam seperti sebelumnya. Kan kalau sebelum-sebelumnya kita bahasnya partisi seragam, nah sekarang bukan partisi seragam. Karena A sama dengan B per A dipangkatkan 1 per N, gitu ya. Maka titik partisi dapat pula dinyatakan secara eksplisit sebagai XK sama dengan A dikali B per A dipangkatkan K per N, di mana K sama dengan 0, 1 sampai N, gitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita amati ya, panjang subintervalnya membentuk barisan geometri dengan suku pertama A dan rasionya Q dikurangi 1. Nah, barisan geometrinya yaitu A dikali Q dikurangi 1, aki dikali Q dikurangi 1,
ini merupakan partisi tak seragam. Dengan demikian, subinterval IK yang AKI dipangkatkan K dikurangi 1, AKI pangkat A, AKI pangkat K maksudnya, mempunyai lebar IK sama dengan delta XK ya. Dan dihitungnya jadi gini nih. AKI pangkat K dikurangi AKI pangkat K dikurangi 1. Hasilnya jadi AKI pangkat K dikurangi 1 ya dikali Q dikurangi 1. Nah, kita ingat bahwa Q sama dengan B per A dipangkatkan 1 per N. Maka ketika Q menuju 1 jika N menuju tak hingga, gitu ya. Amati bahwa bila Q menuju 1, maka lebar subinterval dari IK menuju 0, gitu ya. Jadi, norma partisi menuju 0 untuk N menuju tak hingga. Jadi, kita dapat menghitung integral ini sebagai berikut. Nah, integral dari A sampai B fx dx sama dengan limit norma partisi menuju 0 sigma K dari 1 sampai N F K dikali delta K dikali delta XK. Nah, sama dengan limit norma partisi menuju 0 sigma K dari 1 sampai N F K ya. Nah, ini delta XK-nya diubah ya. Kita kan sudah punya nih di sini delta XK. Nah, diubah menjadi AQ pangkat K dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, dengan QK elemen dari interval X K dikurangi 1, XK sembarang titik tabel. Nah, untuk kali ini diambil ujung kanan subinterval sebagai tabelnya, yaitu QK sama dengan XK sama dengan AQ pangkat K. Itu ya. Nah, diperoleh sigma K sama dengan 1 sampai N FQK AQ pangkat K dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1 sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N AQ pangkat K pangkat P dikalikan AQ pangkat K dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1. Nah, kita sederhanakan jadi sigma K sama dengan 1 sampai N. Terus di sini A pangkat P ditambah 1, Q pangkat KP ditambah K dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1. Nah, di sini kita mendapatkan hasil akhirnya ya. A pangkat P ditambah 1, Q dikurangi 1 per Q. Nah, sigma dari K sama dengan 1 sampai N Q pangkat P ditambah 1 pangkat K. Nah, yang merah ini adalah SN ya. Suatu jumlahan dari deret geometri gitu. Nah, oleh karena P tidak sama dengan negatif 1, maka SN berupa deret geometri. Dengan suku pertama, A sama dengan Q pangkat P ditambah 1 dan rasio R sama dengan Q pangkat P ditambah 1. Nah, dengan rumus jumlahan geometri atau SN ini, rumusnya apa nih? A pangkat A dikali R pangkat N dikurangi 1 per
R dikurangi 1 ya. Nah, kita substitusikan sama dengan Q pangkat P ditambah 1 dikali Q pangkat P ditambah 1 pangkat N dikurangi 1 per Q dipangkat P ditambah 1 dikurangi 1. Oke, kita sederhanakan. Kita sederhanakan lagi. Jadinya apa nih? Jadinya Q pangkat P ditambah 1 dikali Q pangkat N dipangkatkan lagi P ditambah 1 dikurangi 1 per Q dipangkat P ditambah 1 dikurangi 1. Nah, disederhanakan lagi menjadi Q dipangkatkan P ditambah 1 A pangkat negatif P ditambah 1 dikali AK pangkat N dipangkatkan lagi P ditambah 1 dikurangi 1 per Q pangkat P ditambah 1 dikurangi 1 ya. Nah, hasil akhirnya yaitu Q dipangkatkan P ditambah 1 dikali A pangkat negatif P ditambah 1 dikali B pangkat P ditambah 1 dikurangi 1 itu ya. Nah, per Q dipangkatkan P ditambah 1 dikurangi 1 seperti itu. Oke, tadi kita sudah mencari Sn ya. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam persamaan yang sebelumnya. Nah, kita punya persamaan sebelumnya yaitu sigma dari K sama dengan 1 sampai N F Q K AK pangkat K dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1 sama dengan A pangkat P ditambah 1 dikali Q dikurangi 1 per Q. Sigma K sama dengan 1 sampai N Q pangkat P ditambah 1 dipangkatkan lagi K. Nah, ini yang merah ini diganti dengan hasil Sn, ya kan? Hasilnya menjadi A pangkat P ditambah 1 dikali Q dikurangi 1 per Q, ini. Nah, dikali hasil Sn-nya. Tadi berapa? Q dipangkatkan P ditambah 1 dikali A pangkat negatif P ditambah 1 kali B dipangkat P ditambah 1 dikurangi 1 per Q dipangkatkan P ditambah 1 dikurangi 1. Nah, disederhanakan menjadi ini. Q pangkat P ditambah 1 dikurangi Q pangkat P per Q pangkat P ditambah 1 dikurangi 1 dikali B pangkat P ditambah 1 dikurangi A pangkat P ditambah 1. Itu ya. Nah, sehingga diperoleh integral dari A sampai B fx dx sama dengan limit N menuju tak hingga sigma dari K sama dengan 1 sampai N F Q K dikali A Q pangkat K dikurangi 1 kali Q dikurangi 1. Nah, menjadi limit Q menuju 1 ya. Q pangkat P ditambah 1 dikurangi Q dipangkatkan P. Per Q dipangkatkan P ditambah 1 dikurangi 1 ini. Dikalikan B pangkat P ditambah 1 dikurangi A pangkat P ditambah 1. Tuh. Nah, hasil akhirnya adalah B pangkat P ditambah 1 dikurangi A pangkat P ditambah 1 limit Q menuju 1 Q pangkat P ditambah 1 dikurangi Q pangkat P per Q pangkat P ditambah 1 dikurangi 1. Ini ya. Nah, ini tinggal dikeluarin aja sebenarnya. Ya, ditaruh di depan.
gitu. Oke, karena tadi kita sudah menemukan limitnya, sekarang kita akan menghitung nilai limitnya, ya. Limit tersebut merupakan bentuk tak tentu, sehingga kita bisa menghitungnya dengan aturan L'Hospital. Oke, di sini kita ada L sama dengan limit dari Q menuju 1, Q pangkat P ditambah 1 dikurangi Q pangkat P per Q pangkat P ditambah 1 dikurangi 1. Nah, oke, sekarang kita turunkan ya. Di sini menjadi limit Q menuju 1, P ditambah 1 kali Q pangkat P dikurangi P kali Q pangkat P dikurangi 1 per P ditambah 1 kali Q pangkat P. Nah, di sini hasilnya jadi 1 dikurangi limit Q menuju 1 P per P ditambah 1 Q. Nah, berarti di sini hasilnya menjadi 1 dikurangi P per P plus 1 sama dengan 1 per P plus 1. Gitu ya. Nah, jadi diperoleh hasilnya ya, integral dari A sampai B x P dx sama dengan B pangkat P ditambah 1 dikurangi A pangkat P ditambah 1, limit Q menuju 1, Q pangkat P ditambah 1 dikurangi Q pangkat P per Q pangkat P ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 1 per P ditambah 1 dikalikan B pangkat P ditambah 1 dikurangi A pangkat P ditambah 1. Seperti itu. Nah, sekian dari materi pendefinisian integral di video pertama. Nanti teman-teman langsung aja ke video kedua, ketiga, dan keempat ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan semoga selalu bahagia. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.